Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Prasio, NPM 23520030, akan mengerjakan tugas keempat, metalurgi fisik. Pertama-tama, di sini dengan judul materi diagram fasa logam, disebut dengan diagram keseimbangan atau diagram konstitusional dalam mempelajari diagram fasa. Yang pertama adalah mengetahui komposisi kimia atau paduan. Yang kedua adalah mengetahui jumlah relatif fasa suatu paduan pada temperatur tertentu. Yang ketiga adalah mengetahui perubahan struktur mikro pada suatu paduan akibat proses perlakuan panas. Yang keempat adalah mengetahui cair suatu paduan, khususnya pada proses peleburan logam dan untuk proses pengecoran. Yang selanjutnya adalah mengetahui temperatur perlakuan panas pada suatu paduan dan mengetahui temperatur pembentukan fasa atau paduan. Yang kedua adalah klasifikasi diagram fasa. Yang pertama, diagram fasa 1, komponen 1, unsur misalnya untuk air, yaitu teks, padat, cair dan gas, dan temperatur. Diagram fasa biner dalam kurung paduan 2 unsur, dan diagram fasa tersier adalah paduan 3 unsur. Diagram fasa biner digambarkan sebagai grafik sebagai berikut. Dalam kurung, pada tekanan konstan 1 atmosfer, temperatur di sini adalah sumbu Y adalah temperatur dan sumbu X adalah atau A adalah berat. Dan di sini adalah 100% A-nya dan 10, 20 dan 30. Lalu ini menunjukkan 30% berat. B-nya berat ya. Dan A-nya adalah temperatur adalah 70%. Total berat A dan B adalah 100%. Klasifikasi diagram fasa biner adalah tipe 1, 2 logam larut sempurna dalam keadaan cair dan padat. Yang kedua, tipe 2, 2 logam larut sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut sempurna dalam keadaan padat. Tipe ketiga adalah 2 logam larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat. Tipe keempat adalah 2 logam membentuk fasa intermediate dengan titik lebur konguren. Lalu adalah tipe kelima, yaitu 2 logam untuk reaksi peritektik, dan tipe ke-6 adalah 2 logam untuk reaksi monotektik. Tipe ke-7 adalah 2 logam tidak larut sempurna dalam keadaan cair dan padat. Dan tipe ke-8 adalah diagram fasa Fe sampai Fe3C. Diagram fasa biner tipe 1. 2 logam larut sempurna dalam keadaan cair dan padat. Contoh CuNi. Di sini temperaturnya adalah T atau sumbu Y-nya dan A atau di sini A. Lalu yang garis ini adalah B, berat unsur. Di sini adalah L, garis liquidus, dan di dalam sini adalah fasa lumpur, dan di sini adalah garis solidus. L sama dengan fasa liquid, fasa sama dengan padat, solid solution. TA adalah temperatur awal logam mulai mencair, dan TB adalah temperatur awal logam mulai mencair. Diagram fasa biner tipe 2 adalah 2 logam larut sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sempurna dalam keadaan padat. Contoh AlSi. Ta adalah dari sini dan Te adalah sampai sini. Lalu Ax sama dengan B. Ta sama dengan temperatur cair logam dalam atau A. Tb adalah temperatur cair logam B. E sama dengan fasa eutektik dalam kurung fasa campuran A dan B. Reaksi eutektik L sama dengan A plus B. Komposisi hypotektik A dikurang XE.
TE sama dengan temperatur terjadinya reaksi eutektik, dan XE adalah komposisi kimia fase eutektik. Komposisi hyperotektik adalah XE dikurang B. Diagram fasa binar tipe ketiga. Dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat. Contoh pada PbSb dan AiCu. Di sini adalah diagram fasanya. Dan AE sama dengan garis Celsius dalam kurung kelarutan B dalam kurung dalam A, dan BF sama dengan garis Celsius kelarutan dalam A dan B. Reaksi eutektik sama dengan L sampai dengan A ditambah B. A solution dalam kurung larutan padat adalah yang kaya akan unsur A. B solid solution dalam kurung larutan padat sama dengan B yang kaya unsur B. A sama dengan larutan B dalam A pada temperatur kamar. A di sini adalah ini ya, temperatur kamar, dan B adalah larutan A dalam B pada temperatur kamar. Ini. Atau gitu ya. C adalah kelarutan maksimal dalam A pada temperatur TE, dan D sama dengan kelarutan maksimal A dan dalam B pada temperatur TE atau temperatur terakhir. Dalam fasa binar tipe 3, binar 4. Diagram logam ini set intermediate dalam titik lebur penguran. Contoh MgSN membentuk fasa intermediate Mg2Sn. Di sini adalah diagram fasanya. Dan reaksi eutektik adalah 1 L sama dengan A plus AX BY. Yang reaksi eutektik 2 sama dengan L B plus AX BY. Titik lebur penguran adalah T AX BY, fasa intermediate AX BY. Yang ketiga adalah diagram fasa binar tipe 5. Dua logam membentuk reaksi peritektik, contoh PT Ag. T ini adalah temperatur dan di bawah adalah berat. Reaksi praktik adalah A tambah L sama dengan, atau liquid sama dengan B. Diagram fasa binar tipe 6 adalah dua logam membentuk reaksi monotektik, contoh CuPb. L1, L2, dalam ini adalah fasa L1 plus L2, dan M A plus L2. Lalu sini ada fasa masa L2 dan B plus L2, A plus B, E dan fasa B. Reaksi monotektik sama dengan L1 sampai adalah A plus L2. Reaksi eutektik L2 sama dengan A plus B. Diagram fasa binar ketujuh. Dua logam tidak larut sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut sempurna dalam keadaan padat. Contoh AlPb. Di sini adalah diagram fasanya. Di sini adalah fasa L1, L1 plus L2. Di sini ada L2, lalu A plus L2, lalu adalah B plus A. Di sini sumbu X-nya adalah B persen. Lalu adalah jenis-jenis fasa yang terdapat pada diagram fasa logam. 1. Reaksi monotektik L1 atau kebalikannya, bisa dibalik L2 plus solid. Di sini adalah diagramnya, L1 dibagi L2 plus solid. Yang kedua adalah reaksi eutektik L. L bisa bolak-balik dengan solid 1 tambah solid 2. Di sini adalah diagram fasa L, lalu dibolak-balik solid 1 dan solid 2. Yang ketiga adalah reaksi eutektoid.
dalam kurung sama dengan solid 1 bolak balik solid 2 plus solid 3. Nah, di sini diagram fasanya. Dan reaksi peritektik L plus solid 1 dibolak-balik solid 2, bisa dibolak-balik antara solid 1 dan solid 2. L plus solid 1. Di sini adalah diagram fasanya. Yang keempat ada reaksi peritektoid. Solid 1 plus solid 2 bisa dibolak-balik dengan solid 3. Solid di sini adalah diagram fasanya solid 1 plus solid 2. Nah, sama dengan solid 3. Diagram fasa Fe, Fe, 3C. Diagram fasa antara unsur Fe dengan C. Di sini adalah T ada dalam kurung, temperaturnya adalah dalam kurung Celcius. Nah, di sini adalah fasa logam Fe. Nah, di sini merupakan diagram fasa yang penting untuk besi dan baja karena dapat menggambarkan fasa-fasa yang terjadi pada besi baja pada temperatur dan komposisi tertentu. Merupakan dasar referensi untuk menentukan temperatur perlakuan panas besi baja dalam kurung di daerah U tensit per Y dalam kurung, tutup kurung, dan menggambarkan dengan jelas perbedaan antara besi dan baja ditinjau dari komposisi C dan fasa-fasa atau struktur mikro yang terjadi. Selanjutnya merupakan diagram fasa yang penting bagi untuk besi baja karena dapat menggambarkan fasa-fasa yang terjadi pada besi baja pada temperatur dan komposisi tertentu. Merupakan dasar referensi untuk menentukan temperatur melalui panas besi baja dalam kurung daerah austenit atau tutup kurung. Selanjutnya ada menggambarkan dengan jelas perbedaan antara besi dan baja ditinjau dari komposisi C dan fasa-fasa atau struktur mikro yang terjadi. Reaksi fasa yang terjadi pada diagram fasa Fe, Fe3C. Yang pertama adalah reaksi eutektoid dalam kurung 723 derajat Celcius 0,8 derajat persen. Ini ya. Eutektoidnya adalah sama dengan A plus Fe3C. Yang kedua adalah reaksi eutektoid. Reaksi eutektoid dalam kurung 1130 derajat Celcius 4,3% karbon, tutup kurung. L dibolak sama dengan eutektoid plus Fe3C. 3 reaksi peritektik 1490 derajat Celcius 0,18% karbon, tutup kurung. Di sini plus L sama dengan peritektiknya. Baja mengandung 0,002% derajat karbon sampai dengan 2% karbon dan diklasifikasi menjadi baja hypotektoid dalam kurung 0,002 sampai dengan 0,08% karbon. Baja hypereuteoid 0,8 sampai dengan 2% karbon, tutup kurung. Besi mengandung 2 sampai dengan 6,67% karbon dan diklasifikasi menjadi yang pertama adalah besi hypotektik dalam kurung 2 sampai dengan 4,3% karbon, tutup kurung. Besi hypereutektik dalam kurung 4,3 sampai dengan 6,67% karbon. Sifat allotropi baja. Bila diinginkan perlahan-lahan di daerah baja dengan kadar karbon yang sangat rendah dalam kurung di daerah A, tutup kurung, maka Fe baja akan mempunyai sifat allotropi, yaitu mengandung lebih dari satu tipe struktur kristal tergantung dari temperaturnya. TK sampai dengan 720 derajat Celcius. Fasa A mempunyai struktur kristal BCC dalam kurung magnetik. Yang kedua adalah 723 derajat Celcius sampai 910 derajat Celcius. Fasa A struktur kristal BBC non magnetik.
Lalu selanjutnya 910 derajat Celcius sampai dengan 1390 derajat Celcius fasa Y, struktur kristal FCC non magnetik. 1390 derajat Celcius sampai 1535 derajat Celcius fasa struktur kristal BBC magnetik. Logam-logam lain bersifat alotropi Sn, Mj, Co, dan C, intan atau grafit. Perubahan struktur kristal ini disebabkan karena konstanta kisi setiap struktur pada setiap fasa berbeda. Dalam kurung sama dengan 2,93A dan ini 3,65A dan A sama dengan 2,87A. Jenis-jenis fasa pada diagram Fe3C. A. Ferrit merupakan larutan padat yang dapat melarutkan sejumlah kecil karbon. 2. Mikroskop nampak berwarna terang. Larutan maksimum C dalam fasa ini adalah 0,02% karbon pada temperatur 723 derajat Celcius, merupakan fasa yang paling lunak dalam baja. Yang kedua adalah austenite, merupakan larutan padat yang dapat melarutkan maksimum 2% karbon pada temperatur 1130 Celcius, merupakan struktur yang tidak stabil yang mudah berubah menjadi fasa-fasa lain sesuai dengan sifat mekanis yang diharapkan. Oleh karena itu, daerah perlakuan panas adalah pada daerah austenite, dimulai pada suhu austenisasi. Yang Fe3C sama dengan cementite, sama dengan karbida besi, merupakan senyawa yang keras dan rapuh dengan kekuatan tarik yang rendah dan kekuatan tekan yang tinggi. Struktur kristal adalah ortorombik. Selanjutnya ferritnya adalah ferrit plus Fe3C sama dengan perlit, merupakan campuran eutektoid yang mengandung 0,8% karbon dan terbentuk pada temperatur 723 derajat Celcius pada pendingin yang sangat lambat. Di bawah mikroskop, campuran ini nampak berbentuk lamel-lamel atau plat-plat, merupakan campuran dari ferrit, perlit, dan Fe3C. Yang selanjutnya adalah austenite plus Fe3C sama dengan ledeburit, merupakan campuran eutektik yang terjadi pada 4,3% karbon dan temperatur 1130 derajat Celcius. Dan di sini ada gambar-gambar Bayonet transposition scanning elektron dalam mikroskop. Dan selanjutnya adalah struktur mikro, merupakan gabungan dari satu atau lebih struktur kristal yang membentuk fasa-fasa tertentu. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi, yang pertama adalah fasa kristal tunggal atau monokristal. Yang selanjutnya kristal majemuk, polikristal, dan kristal majemuk polikristal dua fasa, perlit dan ini. Pengamatan metalografi, benda uji, mounting, grinding, polishing, cleaning, etching, cleaning, pengamatan di bawah mikroskop. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.